wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis ke-14 dari bab mujahadah. Wa an Abi Sofwan Abdullah ibni Busrin al-Aslami radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umurnya, jelek amalnya, tentu ini jelek. Baik amalnya tapi tidak panjang umurnya, ini tidak terlalu baik, karena pahala kebaikannya jadi sedikit. Meski demikian, fokusnya tentu di baik amalnya, karena umur itu tidak ada yang bisa memprediksi. Maka dari itu nanti di bab sesudah ini dibahas tentang batasan umur yang panjang itu bagaimana, ya. Bocoran awalnya, ya. Para ulama itu menetapkan patokan 40 tahun. Jadi 40 tahun itu harus sudah maksimal, sudah tuntas. Kalaupun belum, ada peluang yang kedua, yaitu 60 tahun. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Jadi kategori panjang umur itu 60 70. Kita harus fokus atau silakan bikin agenda pendidikan pribadi seputar amal. Di usia 60 harus sudah bagaimana, ya. Di usia 70 harus sudah bagaimana. Atau bapak-bapak yang mayoritas sudah 60-70, nyasok atuh, ya, tinggal dibaguskan amalnya agar menjadi khairun nas. Yang belum berarti di usia 50 bagaimana, 40 bagaimana. Meski sebetulnya patokan para ulama itu umumnya adalah 40 berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf, hatta idza balaghu asyuddahu wa balaghu arba'ina sanah. Asyuddahu itu usia menikah, sebutlah standar usia Nabi 25 tahun, ya. Kalau arba'ina sanah itu 40 tahun. Jadi di usia 25 40 tahun itu pertarungan, ya, mujahadah. Apakah kita siap atau lulus dalam mujahadah? Kalau lulus 40 kesananya berarti sudah terbiasa dengan mujahadah, tidak merasa berat lagi. Tapi umumnya kalau dari sebelum 40 itu susah, kaditunate berat. Meski demikian, ya tetap saja tugas kita adalah hasuna amaluhu, tetap perbaiki amal agar usia yang panjang itu selaras dengan amal yang bagus. Karena di surat Fatir Allah berfirman kepada orang-orang kafir penghuni neraka, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir.
bukankah kami sudah memberikan umur yang cukup kepada kalian? Mayoritas ulama menjelaskan umur yang cukup itu sudah sampai 60, sudah jatah panjang umurnya sudah. Ma yatadzakkaru fihi mang tadzakkar, itu umur cukup untuk dipakai eling, ya, dipakai ingat, mengingat, dzikir bagi orang yang mau eling, bagi orang yang mau mengingat. Jadi ayat atau hadis ini menegaskan ayat-ayat yang tadi. Bapak-bapak yang sudah usia 50, 60 segera perbaiki amal, serius mujahadah agar nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, amin, ya. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ghaba ammi, pamanku tidak ikut, Anas bin Nadr, Anas bin Nadr, karena Anas bin Malik kan Maliknya Malik bin Nadr. Cuma bedanya kalau Malik bin Nadr ayahnya Anas mati dalam keadaan kafir, ya. Dan Anas yatim dari sejak kecil, dari sejak Nabi hijrah, awal hijrah sudah yatim, ya. Dan dititipkan oleh ibunya ke Nabi, ya. Diasuh oleh Nabi Anas itu, jadi pembantu Nabi. Sementara pamannya ini masuk Islam. Pamanku Anas bin Nadr, beliau tidak ikut an kita li Badrin, perang Badar, karena memang perang Badar itu tidak direncanakan, ya, terjadi di luar skenario tiba-tiba. Maka dari itu ada banyak sahabat yang tidak mempersiapkan karena memang tidak memprediksi akan terjadi perang Badar. Awalnya kan hanya perang Sariyah. Sariyah itu Nabi mengirim pasukan ke jalur Badar untuk menghadang rombongan Quraisy. Ternyata orang Quraisynya ngontak yang ada di Makkah, datang pasukan banyak. Nabi pun kemudian terpaksa jadi turun, asalnya mewakilkan, ya, ke batalion apa misalkan, karena gegedean Quraisy tarurun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Abwe, maka Nabi pun turun. Itu di luar skenario. Maka dari itu banyak sahabat yang sedang berdagang di Syam, di Yaman tidak sempat ikut, ya. Atau yang belum diberitahu, kan belum zaman WhatsApp apa, ya. Enak kan babari tinggal update status, ya, atau diumumkan di grup, ya. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awali qitalin qataltal musyrikin, aku tidak ikut pada peperangan pertama yang Anda memerangi kaum musyrikin. La inillah asyhadani qitalal musyrikin, sungguh jika Allah membuatku bisa mengikuti peperangan dengan kaum musyrikin, ya, asyhada itu menghadirkan, menjadikan aku bisa menghadiri. La yuriyannallahu ma asna'u, Allah pasti akan memperlihatkan apa yang akan aku perbuat. Jadi janji, karena tidak ikut perang Badar, nanti kalau ada perang lagi aku akan maksimal dalam perang. Pokoknya mah mun bahasa bordak anu dek digaskeun cenah gitu. Falamma kana yaumu Uhudin, maka pada waktu perang Uhud, ketika datang saatnya perang Uhud, in kasyafal muslimun, pasukan kaum muslimin kan tercerai-berai, ya, karena memang ini sudah sering kita bahas, ya. Di babak pertama menang, di babak kedua ketika kaum muslimin lengah,
menilai kaum musyrikin sudah kalah mundur, ternyata kaum musyrikin ke balik gunung Uhud lalu menyerang dari atas. Atas bawah pasti menang atas lah ya. Apalagi kaum musliminnya sedang lengah, menyerang dari atas otomatis ya, kayak perang Hunain. Perang Hunain itu nyaris kalah. Kenapa? Kaum muslimin di bawah, mereka di atas benteng. Hese menang. Maka inkasyafal muslimun, kaum muslimin kemudian kocar kacir. Bukan berarti mereka melarikan diri dari medan perang, karena memang situasinya sedang terdesak oleh serangan. Dan diwenangkan kan di surat Al-Anfal, kalau lebih dari 1/2, yaitu 1/3 itu boleh lari. Tapi kalau 1/2 nggak boleh lari. 1/1 apalagi, ini lebih ya. Faqala, lalu kata Anas bin Nadr, Allahumma ya Allah, a'tadhiru ilaik, aku minta maaf kepada engkau, mimma sona'a haula, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, yakni ashabahu, yaitu para sahabatnya, pasukan yang ada di batalionnya. Wa abra'u ilaika mimma sona'a haula, dan aku pun berlepas diri, tidak termasuk dari apa yang diperbuat oleh orang-orang ini, ya'nil musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz, berpapasan dengan Sa'd bin Mu'adz. Faqala ya Sa'd bin Mu'adz, al jannah wa rabbin nadr. Hei Sa'd bin Mu'adz, tuh surga demi Allah Tuhannya An-Nadr. An-Nadr kan ini namanya Anas bin An-Nadr. Inni ajidur rihaha min duni Uhud, aku sudah mencium wangi surga di balik gunung Uhud ya. Maka dia merangsek ya, ini yang namanya mughamarah bin nafsi, mengorbankan diri. Boleh seperti ini, boleh. Tujuannya adalah untuk menghancurkan pasukan musuh, meski kemudian pasti mati. Bukan wajib, karena kan tadi di Al-Qur'annya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa iyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidnillah. 100 harus bisa mengalahkan 200, 1000 harus bisa mengalahkan 2000. Kalau lebih dari 2000 itu boleh ya. Kaum muslimin saat itu jumlahnya sedikit, sedangkan kaum musyrikin jumlahnya banyak berlipat-lipat, dan diserang tiba-tiba. Itu boleh melarikan diri, menyelamatkan diri. Tentu menyelamatkan diri bukan untuk kabur ya, kan di surat surat Al-Anfal juga dibolehkan. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah. Orang yang kabur dari medan perang itu dia pulang dengan murka Allah, kecuali mutaharrifal liqital, beralih posisi untuk menyerang di arah yang lain, au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia mundur lari itu untuk kemudian bersiap-siap menyerang satu kelompok tertentu ya, strategi. Jadi kaum muslim ini, Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat-sahabat mulia semuanya. Kan Nabi juga dikawalnya cuma oleh 12 orang. Nabi sampai pingsan. Sampai di perang Uhud itu kaum musyrikin senang, wah Nabi sudah mati, karena memang berdarah. Nabi SAW mati, udah selesai perang, kalah ya. Di mana-mana
tembak we ku si Achilles gepan nya rajana enggak selesai perang ya. Nabinya sudah mati kata orang musyrik, udah mereka kemudian bubar ya. Yang lainnya itu berlari menyelamatkan diri, tapi bukan lari kemudian pulang ke Madinah, mencari strategi bagaimana bisa nanti menyerang balik kaum musyrikin, terutama termasuk menyelamatkan Nabi. Terlebih ya isu Nabi meninggal itu memang wah tuh kabayang mbak ya, sedang kawur, sedang panik ya. Itu diyakini sehingga kaum muslimin pun otomatis bercerai-berai. Sa'ad bin Mu'adz pun demikian ya. Tapi Anas bin Nadhr nah ini lain, dia malah berani merangsek ke tengah-tengah musuh. Itu boleh tapi tidak wajib. Yang lari juga para sahabat itu jangan dianggap sebagai pengecut, tapi sebagai upaya menyelamatkan diri dulu untuk kemudian nanti menyerang. Karena kan perang itu tujuannya ya harus menang lah. Kan perang itu li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, bukan untuk kalah. Kalau untuk kalah, untuk mati syahid, atau babarinya tong pakai baju besi. Jangan pakai pedang, jangan pakai panah. Kalau memang tujuan perang untuk mati syahid, bukan ya. Jadi sahabat-sahabat yang berpisah untuk menyelamatkan diri dahulu itu jangan dipahami sebagai pengecut ya. Cuma memang kalau mau seperti Anas bin Nadhr ini juga boleh ya. Famastata'tu ya Rasulullah ma sona'a, kata Sa'ad sesudah kejadian dia curhat ya, ngadu ke Rasul, sungguh aku tidak mampu wahai Rasulullah untuk berbuat seperti dia, masuk ke tengah. Qala Anasun, kata Anas bin Malik, ini keponakannya meriwayatkan hadis, fawajadna bihi bid'an wa thamanina dorbatan bisaif, kami menemukan jenazahnya 80 lebih tebasan pedang, lukanya 80 juga nanti dimutilasi we ku orang kafir teh. Au ta'natun birumhin, 80 itu termasuk tusukan tombak. Au ramyatun bisahmin, termasuk tembakan panah. 80 itu sayatan pedang, panah, tombak. Wah dimutilasi we ku orang musyrik. Wa wajadnahu qad qutila, kami menemukannya sudah meninggal dunia, sudah gugur. Wa matsala bil musyrikun, dan dimutilasi oleh kaum musyrikin. Fa ma'rafahu ahadun, tidak ada yang mengenalinya seorang pun, illa ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya Ar-Rubayy' bintin Nadhr ya. Ini juga masuk Islam. Nurus tunjung ya bapak Anas bin Malik hiji-hijinan untuk asup Islam. Jadi kadang begitu ya, unik. Hari bapana yang kafir, anaknya soleh gitu. Walau alam anak-anaknya yang lain. Jadi tidak mustahil ini bapaknya kafir, semua paman bibinya masuk Islam, cuma dia aja yang kafir tapi anaknya soleh. Itu kan Nabi ketika di Taif dilempari batu sampai berdarah, kata malaikat, saya sudah bawa malaikat gunung siap ditindihkan cenah ke penduduk Taif. Nabi SAW menjawab, jangan, saya berharap nanti dari rahim-rahim mereka lahir generasi-generasi pembela Islam. Dan betul terbukti. Jadi, tidak mustahil dari orang kafir ada turunan orang-orang solih bakal jadi ulama, kecuali saudaranya bibananihi, dari gigi-giginya. Qala Anasun, kata Anas, kunna nara au nadhunnu, kami
yakin atau menduga kuat anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi, ayat ini turun terkait beliau dan orang-orang seperti beliau. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir, di antaranya ada yang sudah menunaikan janjinya, ada juga yang masih menunggu. Yang masih menunggu itu harusnya kita, karena kata Nabi, orang yang tidak berperang dan tidak ingin berperang munafik. Kita nggak berperang, minimal ada keinginan berperang. Kalau itu terjadi, ya kita siap sampai harus mengorbankan nyawa sekalipun. Ayat ini mengajarkan bahwa untuk mujahadah itu perlu janji. Bahasa lagi kenapa di manajemen perlu planning yang terukur. Saya harus bagaimana, saya akan bagaimana, gitu kan? Kalau dalam bisnis plan, bagaimana kalau begini, kalau ada gangguan begini bagaimana, kalau kemudian ada krisis begini bagaimana, kalau di sini mandek nanti bagaimana, gitu. Kenapa kita tidak bisa mujahadah? Kulantaran tara direncanakan, karena nggak ada keinginan. Ya, harusnya kayak bapak-bapak bisnis kan sudah terukur, serius, sudah dipikirkan bisnis acan, semua resiko-resikonya sudah dipikirkan. Jadi orang mujahadah itu nanti kalau setan menggoda begini bagaimana, ya kalau setan menggoda dari sebelah sini bagaimana, sudah tahu. Ya. Dan itu kewajiban kita semua. Selama kita tidak mampu berjanji, jangan harap kita bisa mujahadah. Ustadz, cenakan orang munafik itu banyak berjanji lalu ingkar. Nyata eta ulah ingkar. Janjina mah harus. Cuma kita harus qadonah bahu. Kalaupun belum yantadir. Minimal kita punya janji, ya. Tahun berapa saya harus bisa begini, usia berapa saya harus bisa begini, usia berapa saya harus bisa begini, ya. Mohon maaf ya bagi bapak-bapak yang terlambat, tapi kalau saya ngisi di pemuda, kamu harus merencanakan usia berapa sudah bisa rutin kurban, usia berapa sudah bisa umroh, usia berapa sudah bisa haji. Engke boga imah malah geus haji ge ngadoa citenya boga imah. Kita seriusnya kapan punya rumah, punya mobil, punya motor, ya, ngawinkeun budak, ya. Kawinkeun budak mah serius wae, hajat teh dangdut oge ditanggap. Tapi untuk hal-hal yang lebih urgen terkait amal yang baik, kita jarang menseriuskan. Jadi hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, mengajarkan, menekankan kepada kita bahwa kita harus serius bikin planning, harus banyak janji. Jangan takut ingkar janji, nah itu munafik. Justru kita harus berusaha total agar janji itu dipenuhi. Makanya saya tadi bilangnya planning. Masa bapak mau usaha nggak punya plan? Kalau bapak mau usaha nggak punya plan, nggak punya rencana, kan berarti itu serius. Sama, saya di dunia akademik, karya tulis kelas 3 mualimin harus punya proposal, ya. Skripsi, S2, S3, penelitian ilmiah sesudah S3 atau sesudah S2 di luar disertasi harus ada proposalnya. Dan nu hesena teh nyen proposal. Kenapa? Proposal itu gambaran serius atau tidak. Ibarat rudak sok stres dari dia. Cenah nyen proposal nangge geus lieur stres. Itu untuk menentukan kamu mujahadah tidak, ya. Serius tidak kamu mau penelitian itu.
Sejauh mana dari keseriusan bikin proposalnya. Tong boro-boro budak malimin ya. Kandidat doktor pun itu banyak yang gagal itu. Dari penelitian nama asal proposal sudah beres tinggal pro. Tapi itu yang susah itu bikin proposalnya. Dosen saya dulu Ustaz Habib Fahmi Jarkasi sampai bilang butuh 1 tahun nyen proposal. Saking harus serius. Kita pun dalam amal soleh begitu, sholatna, sodakona, saumna, kudu nyen proposal. Serius. Sama kalau ada yang datang minta bantuan ke bapak, tepugu proposal napan serius ya. Tapi kalau jelas proposalnya, wah ini berarti serius, sudah visioner. Di dalam mujahadah itu, dalam amal soleh kita harus visioner. Hadis berikutnya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu an al-Badri, ikut perang Badar. Lama nazalat ayatus sodaqoh, ketika turun ayat sodaqoh, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami jadi buruh kuli panggul di atas punggung-punggung kami. Dalam riwayat lain kami pergi ke pasar hanya untuk buruh panggul, hanya untuk bisa sodaqoh. Nah ini mohon dicatat ya, bagi kita yang masih di bawah level kaya, fakir miskin. Ciri takwa itu yungfikuna fis-sarra wad-dharra. Ketika senang kaya, ketika susah miskin bisa infak. Nu beunghar nu asa infak geus teu kudu dibahas lah heula nya. Kita ini fokus nu miskin keur mah miskin asa infak. Punten, terutama bayar napakoh ke madrasah ya, ke pesantren teu mampu teh cicing we. Harusnya seperti sahabat di sini, sok atuh buburu panggul mulungan cangkang aqua. Kalau sekarang hanya untuk apa? Bisa sodakoh. Da lain jangan beungaharkeun, lain jangan operasional, da moal aya guru madrasah kabeli mobil tina gaji madrasah moal asa can kadenge, kecuali aya Pak Haji nu mere gitu. Jadi jangan naif, cenah mahal-mahal teh bayaran madrasah teh tong sok naif. Kemarin ustad-ustad di TU tanya ngobrolnya nanya ke santri cenah yang pindah, yang ngelanjutkannya bukan di pesantren kami, aliyahnya aya nu mirah cenah Ustaz. Kan biasa kata bapak saya ke sekolah batur mah wani mayar ke pesantren hese. Ya kalau memang fakir miskin nggak apa-apa, tapi tolong buktikan fakir miskin itu dengan mujahadah. Sok buruh panggul tuh ke pasar Caringin nya ke Ciroyo hanya untuk bisa sodakoh. Faja rojulun fatasoddaqo bisyai'in katsir. Ada seseorang yang datang lalu sodakoh membawa yang banyak. Ini diantaranya Abdurrahman bin Auf, 8.000 dinar kali 4 juta sabaraha 32 miliar sekali sodakoh. Tayi beunghar nu kieu. Ieu mah orang kaya celeketek 1 juta 2 juta sarua jeung nu teu beunghar. Pedit berarti miskin. Wajah rojulun akhor fatasodako biso. Nah ini yang buburu panggul datang satu teh berapa? Itu zakat fitrah 30.000. Nu lain 30 juta, iya 30.000. Orang munafik biasa tukang komen nya NATO no action talk only. Kepada yang nyumbang banyak 30 miliar, wah cenah ria. Ini kurbannya sapi yang besar, wah cenah pamer. Kepada yang jumlahnya 30.000, innallaha la ghaniyun an sa'i hadza. Allah mah teu butuh 30.000 atuh meuni 30.000 teuing cenah gitu. Ini orang munafik, sodako henteu ngomen we gitu. Gawe eueuh komentator we nyawa we kerjanya.
Maka turunlah ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Jadi ada yang dalam sedekah itu mutawwi'in, bro-broan ya. Besar sekali nyumbang banyak. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Nah nih, mujahadah itu juhdahum. Dan orang yang tidak punya kecuali harus payah, capek kayak yang sedekah itu harus bekerja keras. Nah ini orang bertakwa yunfikuna fisarra wa durha, yang bisa sedekah meski 10.000, 20.000, 30.000 bisa. Dan kalau puntennya jujur itu orang tua notara bayaran ke madrasah itu mampu bayar 30.000 setahun, piraku udah bisa ya. Makanya Suramat Tajib itu kata beliau, kalau ada orang tua minta keringanan kanyawan ngarokok di luar diusir. Kabina-bina buat udud punya bayaran 30.000 tuh bisa. Dan pancena bayaran 10 jutanya baik, nggak mampu 10 juta 30.000 tuh tong sampai seracen. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah kalau ada yang menghina ya, misalkan pegawai di staf TU nya menghina menit 30.000, munafik berarti staf TU nya. Nggak boleh. Allah itu menghargai jerih payah kita semua, terlepas dari standar kemampuan ekonomi masing-masing. Cuma yang jelas ini ayat mengajarkan kepada kita, mau orang kaya mujahadahlah dalam sedekah seukuran kekayaannya. Hari benghar sedekah ngan 1 juta, tuh can mujahadah ya. Orang miskin pun mujahadahlah dalam sedekah seukuran kemiskinannya. Jangan bilang gak mampu cicing. Harusnya nggak bilang gak mampu tuh kaditu pulungan cangkang aqua lumayan 10.000-an sumbang ya. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.